Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifa Salma Syahida dengan nomor PENDAS TMA 12029. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana tata cara dari Basic Life Support. Sebelumnya, Basic Life Support atau yang dikenal dengan bantuan hidup dasar adalah penanganan awal pada pasien yang mengalami henti jantung, henti napas, atau obstruksi jalan napas. Nah, tujuan utama dari bantuan hidup dasar ini adalah suatu tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigen ke jaringan tubuh. Selain itu, ini merupakan usaha pemberian bantuan sirkulasi sistemik beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi sistemik atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk melaksanakan tindakan bantuan hidup selanjutnya. Sebelum melakukan penanganan, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah melakukan informed consent kepada saksi dan juga perhatikan A3 yaitu aman diri, aman lingkungan, dan juga aman korban. Langkah-langkah dalam melakukan basic life support ini yang pertama adalah alertness atau cek kesadaran. Hal penting yang harus diingat pertama kali adalah hindari untuk memindahkan korban bila tidak perlu, karena akan ada kemungkinan terjadinya trauma leher. Nah, seseorang yang mengalami kejadian henti jantung dan napas ini pasti tidak akan memberikan respon, bahkan napas tidak ada. Nadi tidak teraba, namun setelah memastikan pasien dalam keadaan aman, segera periksa kesadaran pasien. Hal ini dapat dilakukan dengan menepuk bahu pada korban atau juga bisa dengan memanggil si korban untuk memicu respon kesadaran dari si korban tersebut. Langkah selanjutnya yaitu call for help, di mana dalam suatu tim medis kita membutuhkan koordinasi dengan anggota tim yang lain untuk mencari bantuan, karena menolong seseorang dalam kondisi seperti ini itu tidak bisa sendirian dan kita membutuhkan bantuan dari tim medis dengan peralatan yang lebih lengkap. Dalam menyampaikan permintaan tolong ini, sampaikan lokasi korban, mekanisme kecelakaan, dan juga rencana dari penanganan. Selanjutnya yaitu penilaian circulation, yaitu penilaian henti jantung dengan perabaan arteri karotis, dan lakukan paralel pasi dalam waktu 5-10 detik. Apabila dalam waktu tersebut arteri karotis tidak teraba, segera lakukan kompresasi dada dengan teknik push hard push up, posisi sejajar dengan korban, posisi tangan interlocking, dilakukan di 1/3 dari distal sternum sebanyak 30 hitungan dengan kecepatan 100-120 kali per menit dan kompresi ke kedalaman 5 cm. Posisi tangan tegak lurus 90 derajat terhadap dada pasien, dan dalam usaha ini tetap pertahankan pengembangan dada kembali. Selanjutnya yaitu RW atau evaluasi jalan napas korban. Korban dengan tidak ada atau tidak dicurigai mengalami cedera tulang belakang, maka bebaskan jalan napas melalui held tilt chin lift. Caranya dengan meletakkan satu tangan di atas pada dahi korban, lalu mendorong dahi korban ke belakang agar kepala menengadah dan mulut sedikit terbuka atau held tilt. Nah, pertolongan ini dapat ditambah dengan mengangkat dagu dari si korban atau chin lift. Selanjutnya yaitu breathing dengan cara berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Nah, pemberian ventilasi dengan jarak 1 detik di antara ventilasi. Nah, perhatikan kenaikan dada dari si korban untuk memastikan volume tidal yang masuk ini adekuat. Untuk pemberian mulut ke mulut, langkahnya yaitu pastikan hidung korban ini terpencet rapat, kemudian ambil nafas seperti biasa, jangan terlalu dalam, kemudian buat keadaan mulut ke mulut yang serapat mungkin, kemudian berikan satu ventilasi tiap 1 detik, kemudian kembali ke langkah ambil nafas hingga berikan nafas kedua selama 1 detik. Nah, jika tidak memungkinkan untuk memberikan pernapasan melalui mulut
korban dapat dilakukan juga dengan pernafasan mulut ke hidung korban. Nah, RJP ini akan terus dilakukan hingga alat defibrilasi otomatis itu datang dan pasien bangun atau petugas ahli datang. Nah, bila harus terjadi interupsi, petugas kesehatan sebaiknya tidak memakan lebih dari 10 detik kecuali untuk pemasangan alat defibrilasi otomatis. Lakukan terus langkah tersebut hingga petugas Advanced Cardiac Life Support ini datang atau korban mulai bergerak. Cukup sekian pemaparan mengenai tata cara basic life support atau bantuan hidup dasar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.